Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kafi, Rabbunal kafi, wajadanal kafi, qasadanal kafi, likullin kafi, kafanal kafi, wa nikmal kafi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat afiat dalam melaksanakan ibadah puasa hari ini. Bersolawat kita kepada arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang menjadi judul materi kita hari ini adalah pahala yang mengalir. Pahala yang mengalir yang kita sebut juga dengan amal jariah adalah pahala yang diberikan kepada seseorang walaupun seseorang telah meninggal dunia. Pahala yang diberikan kepada seseorang walaupun telah meninggal dunia menurut keterangan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada 3. Hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalasin shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi awaladun solih yada'ulah. Apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang solih yang mendoakan. Saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala yang mengalir terus mengalir yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah itu adalah sedekah yang diberikan oleh seseorang yang memang tahan lama, seperti membangun masjid, membangun madrasah, dan membangun sekolah. Kemudian memberikan air bersih ataupun sumur kepada seseorang. Yang kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diberikan oleh seseorang yang diajarkan kepada seseorang dan berguna bagi orang lain. Yang ketiga adalah doa anak yang solih. Doa anak yang solih yang mendoakan kepada orang tuanya juga mengalir pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia. Saudara hadirin rahimakumullah, kita lihat yang pertama contoh dari sedekah jariah. Sedekah jariah tadi kan contohnya adalah membangun masjid. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa siapa yang membangun masjid di dunia ini maka ia telah membangun rumahnya di surga. Nah, ini sebuah motivasi kepada kita membangun masjid. Karena masjid itu dimanfaatkan untuk beribadah. Masjid itu berfungsi untuk ceramah agama, berfungsi untuk bermusyawarah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita. Seperti siapa contohnya? Yang pertama kita lihat Masjid Raya Medan. Masjid Raya Medan yang bernama Masjid Al-Masyun menjadi kebanggaan kota Medan yang didirikan oleh Ustaz Al-Rasyid Perkasa Alamsah pada tahun 1906 sampai 1909 menjadi ikon kota Medan. Yang dibangun arsitekturnya adalah perpaduan Arab, perpaduan Eropa, dan perpaduan dengan Melayu. Menjadi kebanggaan kota Medan pada saat itu adalah Sultan Delhi. Kemudian ada lagi masjid yang kita lihat adalah Masjid Azizi Tanjung Pura. Masjid Azizi Tanjung Pura ini didirikan oleh Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah dari Kesultanan Langkat yang didirikan pada tahun 1899. Ini juga menjadi ikon kota Tanjung Pura, menjadi pusat keagamaan bagi masyarakat Langkat pada saat itu.
Kemudian ada lagi kita lihat dalam sejarah yang ketiga ada Masjid Sulaimaniyah. Masjid Sulaimaniyah itu yang beralamat di Perbaungan, yang didirikan oleh Sultan Serdang, yang didirikan pada tahun 1894, menjadi pusat kebanggaan ataupun pusat keagamaan bagi masyarakat Serdang. Kemudian yang keempat ada Masjid Al-Osmani. Masjid Al-Osmani yang didirikan oleh Osman Perkasa Alam yang beralamat di Medan Labuhan. Ini termasuk masjid yang paling tua di kota Medan. Juga nggak ketinggalan juga Masjid Wisu yang didirikan tentunya oleh orang-orang, oleh tokoh-tokoh ataupun pendiri Wisu. Alhamdulillah sekarang masih kita rasakan manfaat dari Masjid Jami Al-Munawwarah Wisu sampai hari ini menjadi kegiatan ibadah kita di kampus Universitas Islam Sumatera Utara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu apa saja, baik ilmu umum ataupun ilmu agama yang dirasakan ada kebaikan dalamnya. Apakah mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ilmu-ilmu yang lain sehingga seseorang bisa mendapatkan pengetahuan dari situ. Terutama ilmu agama. Ilmu agama adalah seperti membuat buku. Kita lihat tokoh-tokoh Islam zaman klasik dulu sangat gemar membuat buku, yang bukunya itu merupakan kebaikan yang kita rasakan hari ini. Contohnya seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ada menulis buku tentang Al-Ihya Ulumuddin, berbicara masalah pendidikan akhlak. Kemudian ada juga kita lihat Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang mengarang kitab Muqaddimah, sampai hari ini kita rasakan manfaatnya. Kemudian ada lagi Ibnu Sina. Ibnu Sina juga mengarang buku tentang filsafat. Kemudian di era modernisasi ini juga ada kita lihat tokoh-tokoh yang membuat buku seperti Muhammad Abduh tentang reformasi pendidikan Islam. Kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang kemuhammadiyahannya. Kemudian ada lagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan kitabnya Alim Muta'alim. Kemudian ada lagi Naqib Al-Artas, ya. Banyak sekali para tokoh-tokoh Islam yang hari ini masih kita rasakan ilmunya, manfaatnya bagi kita semua. Alhamdulillah, menurut keterangan hadis tadi, pendiri ataupun tokoh-tokoh Islam itu yang sudah menuangkan keilmuannya mengalir pahalanya. Yang terakhir dari pahala yang mengalir itu adalah anak yang solih yang mendoakan. Anak solih yang mendoakan itu adalah anak yang memang dibimbing oleh orang tuanya, kemudian orang tuanya meninggal dunia, maka orang tuanya tetap mendapatkan aliran pahala dari anak yang solih. Kenapa? Karena anak yang solih itu berdoa kepada Allah, Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Itu. Kalau kita berbicara tentang anak yang solih itu adalah anak yang taat kepada Allah, anak yang tidak durhaka kepada kedua orang tua, anak yang bersopan santun, kemudian anak yang menjauhi pergaulan buruk. Jadi sebagai kesimpulan dari tausiah ini adalah ada 3 macam ataupun 3 hal yang tidak terputus pahalanya ataupun pahalanya terus mengalir apabila dikerjakan selama hidupnya. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh. Mudah-mudahan ketiganya ada sama kita, sehingga kita apabila nanti kita meninggal dunia, maka kita akan mendapatkan pahala yang mengalir terus-menerus. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam tausiah kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah, wassalam bil ma'af. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.